Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan berinteraksi dengan Al-Quran, ya, untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, ya. Saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua bagi yang sudah merasakan memberikan salam terbaiknya, bagi teman-teman yang sudah merasa memberikan salam terbaiknya di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang sudah memberikan salam terbaiknya sudah saya izin jawab salam-salamnya. Semoga salam itu doa ya teman-teman ya. Semoga doa teman-teman yang sudah teman-teman lontarkan kepada kami juga menyertai teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, spesial sesi pagi kita akan bedah tajwid seperti biasa. Kalau talaki itu sesi malam teman-teman ya. Sesi malam. Kalau pagi kita sesi belajar, sesi bedah tajwid. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita ke Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-31. Kemarin sudah kita bahas penggalan awal ayatnya, namun karena nanggung kita bahas full saja dari awal ayat ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu agar menambah keberkahan kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita coba baca bareng-bareng teman-teman ayat ke-31-nya surah Al-Qiyamah sebanyak 2 kali sampai 3 kali. Setelah itu baru kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu. Kita mulai. Fala saddaqa wa la shalla. Lagi. Fala saddaqa wa la shalla. Sekali lagi. Fala saddaqa wa la shalla. Oke, teman-teman kita izin bahas dari awal ayat lagi nggak apa-apa ya. Nanggung soalnya teman-teman mumpung baru sedikit kemarin yang kita bahas, jadi kita bahas dari awal ayatnya saja insya Allah. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai dari huruf yang pertama. Perhatikan baik-baik ya, hurufnya saya sudah blok dengan warna hijau ya. Kira-kira ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Sebentar ya, saya izin siapkan dulu ini. Nah, kira-kira nama hurufnya huruf apa teman-teman? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf fa ya. Namanya adalah huruf fa. Saya izin tulis, namanya adalah huruf fa. Oke. Nah, jadi memang ketika huruf ini belum berharokat, memang nama aslinya sudah disertai dengan vokal a, yaitu fa gitu ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf fa? Teman-teman, kenapa penting sekali untuk kita mengetahui cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah agar tidak tertukar? Kenapa? Contohnya misalnya huruf fa nih, dia sering banget ketukar sama huruf apa? Sama huruf P. Betul atau enggak? Nih, ada enggak yang teman-teman melafalkan huruf fa itu ketukar sama huruf P? Kalau ada, ini keliru teman-teman sekalian, ya. Oke, maka jangan sampai harusnya kita baca fa fi fu tapi malah kita baca pa pi pu, maka itu kesalahan.
Ya, lantas bagaimana caranya Bang agar huruf fa saya tuh tak tertukar dia dengan huruf P pada abjad alfabet? Caranya kita izin sampaikan lagi. Teman-teman, setiap huruf hijaiyah dari huruf alif sampai dengan huruf ya itu punya yang namanya kaidah makhraj. Nah, satuan terkecil dari hukum tajwid adalah huruf. Ya, dan yang paling penting untuk kita pelajari ketika kita melafalkan huruf hijaiyah adalah makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar, teman-teman sekalian. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing, ya. Nah, di mana tempat keluar huruf fa dilafalkan? Oke, kita pelajari dari buku atau modul saya yang lama ya. Perhatikan dulu nih. Nah, kita lihat secara kaidah dulu, pelan-pelan. Makhraj artinya tempat keluar. Huruf fa di mana makhrajnya? Di mana tempat keluarnya? Oke. Kita coba cek teman-temannya, kita coba cek sebentar. Nah, nih huruf fa itu dilafalkan dari sini. Dalam istilah tajwid namanya adalah batonus syafah. Batonus syafah itu apa? Batonus syafah itu artinya perut bibir bawah. Ya, diapain Bang perut bibir bawah tuh bagian mana? Kita nanti jelaskan. Jadi huruf fa itu dilafalkan dari wamin batonis syafah fal fama atrafis sanayal musyrifah. Jadi perut bibir bawah kita nanti itu disamperin sama ujung gigi sari atas. Ya, gitu. Oke. Nah, maka ketika kita lihat gambarnya ya seperti ini. Mana yang disebut dengan perut bibir bawah? Oke, ini kurang lebih ilustrasi gambarnya, teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi ini persentuhannya. Ujung gigi sari atas itu yang ini, ya. Perut bibir bawah itu bukan bibir bawah bagian luar, tapi lihat yang warna ungu di sini. Bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf fa itu ya si bibir bawah kita itu nyamperin ke gigi sari atas. Ketika teman-teman tepat melafalkan huruf fa macam ini seperti ini, maka huruf fa harus mengalirkan nafas, harus menghembuskan menghembuskan angin, mengeluarkan nafas, menghembuskan angin. Contohnya gimana? Kita perhatikan baik-baik. Ya, kelihatan nggak teman-teman? Jadi bibir bawah kita yang nyamperin ke atas. Ketika huruf fa teman-teman lafalkan tepat sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan makhrajnya seperti pada gambar dan seperti yang tadi kita contohkan, maka pasti dia akan mengalirkan nafas yang ngalirnya betul-betul jelas, nggak mampet-mampet. Oke? Ya, nah kita coba contohkan sekali lagi ujung bibir bawah kita, ya bibir bawah bagian dalam kita yang basahnya itu nyamperin ke ujung gigi sari atas. Fa, fi, fu, ya, oke. Sampai sini bisa difahami teman-teman? Yang sudah mulai paham, teman-teman boleh banget komen angka 1 di kolom komentar. Biar apa? Biar semuanya terdeteksi, ya. Boleh yang sudah mulai paham komen angka 1. Oke, selanjutnya lanjut lagi ya. Sedikit-sedikit terima kasih atas keaktifan dan interaksinya. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa huruf fa ini sering kali tertukar dengan huruf P pada abjad alfabet? Alasannya kenapa? Alasannya yang teman-teman sentuhkan itu bukan makhraj fa. Makanya dia berubah jadi huruf P. Kalau huruf P itu gimana? Teman-teman coba analisis sendiri ya. Kalau huruf P yang nempel antara apa dengan apa? Saya contohkan. Teman-teman silahkan komen di kolom komentar ya. Pa, pi, pu, pa, pi, pu, ap, ip, up, ap, ip, up. Nah, kira-kira apa tuh yang nempel? Bibir atas dan bawah. Nah, berarti beda kan sama huruf fa? Berarti jangan disamain ya. Karena kalau teman-teman yang disentuhkan adalah bibir atas dan bibir bawah, maka dia nggak akan ngalir nafasnya. Karena jalurnya mampet. Pa, pi, up, nggak bisa. Paham ya? Nah, jadi kalau huruf P itu yang nempelnya biasanya adalah bibir atas, yang ini, sret, ya, dan bibir bawah, sret, gitu. Beda ya teman-teman sekalian. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Berarti ketika teman-teman melafalkan fa
pastikan mengalir deras nafasnya, jangan sampai tertahan ya. Oke, sip, lanjut lagi. Kita udah tahu oh huruf fa ternyata kesalahannya seperti itu dan solusinya seperti apa. Sekarang kita lihat huruf fa di sini apakah tetap dibaca dengan vokal A atau berubah jadi vokal I, V atau Fu? Nah, jawabannya adalah dia tetap dibaca fa. Kenapa? Karena harokatnya harokat baris A, baris atas. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Huruf yang dia berharokat baris atas itu namanya harokat fathah. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat fathah secara kaidah, secara istilah. Teman-teman gak hafal istilah nggak apa-apa, tapi cara bacanya betul. Istilah ini tetap kami sampaikan agar menambah wawasan teman-teman. Walaupun teman-teman gak hafal, nggak masalah, nggak apa-apa, gak perlu khawatir, gitu ya. Lanjut, kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, nah itu namanya fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Oke, maka tentu huruf fa-nya tetap kita baca menjadi fa, nggak jadi fi, nggak jadi fu. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang ketika baris atas fathah keluar tetap dengan bunyi vokal A, maka yang ingin saya wanti-wanti adalah tetap dibaca harus dengan keadaan tipis. Apa teman-teman? Dibaca dengan keadaan tipis. Bang, saya baru belajar maksudnya tipis itu gimana? Oke, gini. Teman-teman, ada dalam membaca Al-Quran huruf-huruf yang dia harus dibaca tipis dan harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Huruf fa termasuk huruf tipis. Nah, huruf-huruf yang tipis ketika dia berharokat fathah atau baris atas, maka dia mesti dibaca dengan tipis. Nah, vokalnya apa? Vokalnya adalah A. A, ba, ta, tha. Nah itu semua vokal A berarti dia semuanya huruf tipis. Begitupun sebaliknya, ada huruf yang ketika fathah dibaca tebal. Yaitu apa? Huruf-huruf yang dia bervokalkannya bukan A, tapi condong cenderung seperti vokal O. Contohnya apa? So, bo, po, wo, ho. Nah itu kan tebal semua tuh. Ya, karena kedengarannya bukan vokal A lagi, tapi dia terdengar seperti vokal O. Paham? Nah, berarti pertanyaannya adalah huruf fa di sini dia dibaca tebal atau tipis, teman-teman sekalian? Sudah pasti karena dia keluar dengan bunyi vokal A, maka tipiskan pelafalannya. Nah, itu kan kaidahnya ya. Sekarang prakteknya gimana, teman-teman? Ya. Sekarang prakteknya gimana? Nah, prakteknya teman-teman sekalian, ya, prakteknya ya, itu lihat vokal A di sini, ya. Gimana caranya agar dia mendapati tipis yang dimaksud? Gimana caranya biar dia mendapati keadaan tipis yang dimaksud? Ya, caranya adalah kita sering analogikan dengan cara BMSS. Apa? BMSS. Jadi kalau ada vokal A ketika berharokat fathah dilafalkan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut, SS artinya adalah sedikit senyum. Ya. Buka mulut, sedikit senyum. Ya, buka mulut, sedikit senyum. Jadi dibuka mulutnya, sedikit senyum, teman-teman sekalian. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman hanya buka mulut saja, yang dikhawatirkan adalah pelafalan yang seperti ini. Fa, 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 enggak. Tapi dibacanya fa, fa, fa. Nah, seringkali huruf yang tipis itu kita analogikan ketika fathah itu buka mulutnya sedikit senyum. Fa, fa. Begitupun pada huruf-huruf yang lain. Kalau dia vokal A, buka mulutnya sedikit senyum. A, ba, ta, tha, ja. Ya, nggak dibaca o, ba, to, fa, ja. Kenapa, Bang? Ketika dibuka mulut, ya, lalu dia disenyumkan sedikit, kok bunyinya bisa terdengar lebih seolah lebih tipis? Karena biasanya ketika kita senyum, ya, lidah kita akan lebih rileks, rongga mulut kita akan lebih terbuka. Sehingga apa? Dua sifat pada huruf tipis tertunaikan di saat yang sama. Ya, nama sifatnya kalau dalam istilah tajwid itu istifal dan infitah. Istifal itu artinya lidahnya rileks, pangkal lidahnya rileks, pangkal lidahnya terhampar.
Infitah itu rongga mulutnya terbuka. Paham sampai sini? Nah, maka kita analogikan buka mulut sedikit senyum. A, ba, ta, sa, ja, fa, za gitu. Ya. Nah, maka di sini teman-teman sekalian bacanya jangan fa, ya, tapi fa, tipiskan pelafalannya. Ya. Oke, sip. Paham teman-teman ya, insya Allah ya. Sekarang kita lanjutkan kembali ke huruf berikutnya. Jadi fa-nya kita udah ketahui, kadarnya sudah kita ketahui, harokatnya sudah kita ketahui, gitu. Jadi di saat yang sama teman-teman belajar pelan-pelan seperti tadi, ya. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman perhatikan baik-baik, ya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf lam. Ketika dia belum berharokat, teman-teman sekalian, namanya adalah huruf lam. Ya, jadi jangan sampai teman-teman bilang huruf la. Kenapa? Karena nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Nah, menariknya seperti ini teman-teman. Apakah huruf lam itu ya dilafalkan sama persis sebagaimana teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Boleh komen di kolom komentar. Ya, memang huruf lam itu kalau kita lihat dalam Latin Al-Qur'an, lam itu diwakili oleh huruf L kan ya. Kalau kita baca Latin. Tapi apakah huruf lam itu dilafalkan plek ketiplek pasti sama dengan huruf L sehari-hari kita? Jawabannya adalah belum tentu teman-teman sekalian. Belum tentu tuh maksudnya gimana? Bisa jadi sama, ya, bisa jadi juga beda. Nah, maka untuk melafalkan huruf lam, acuan awal untuk belajar jangan ke L dulu. Nanti khawatir ternyata L kita beda sama huruf lam. Oke, maka kita ingatkan. Maka cari tahu di mana makhraj huruf lam, di mana tempat keluar dari huruf lam. Oke, nah di mana? Yuk kita cek di buku saya ya. Kita coba pelajari di buku saya dulu, pelan-pelan. Oke, huruf lam. Nah, pas banget nih, makhraj lam. Di mana makhraj lam? Oke, huruf lam keluar dari tepi lidah. Dalam istilah tajwid, tepi lidah itu namanya hafatul lisan. Nah, tepi lidah itu bagian mana bang? Tepi lidah itu artinya samping lidah atau sisi lidah. Jadi huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah bagian depan yang sebelah kiri dan samping lidah depan sebelah kanan yang menyusur sampai ke ujung lidah. Disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Nah kan ini kalau kita lihat hanya teks saja itu akan agak kebingungan. Ya, maka kita akan coba bantu teman-teman, kita akan coba siapkan dulu, kita jadi metode mode dokter bedah mulut dulu, perhatikan. Nah, jadi huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah. Samping lidah mana yang dimaksud teman-teman sekalian? Nah, kita lihat dari angle sebelah kanan dulu ya. Kita lihat dari angle sebelah kanan dulu. Nih, ini namanya samping lidah teman-teman. Dari belakang ini sampai ke depan sini itu namanya full seluruh samping lidah. Nah, sedangkan huruf lam itu tidak seluruhnya nempel. Lam itu dilafalkan dari mana? Nih, perhatikan. Dia dilafalkan dari ujung sisi lidah atau sisi lidah bagian depan. Misalnya nih, ini kita ambil yang kanan. Sisi lidah depan kanan yang ini ya, dia menyusur sampai ke ujung lidahnya. Sisi lidah bagian depan kanan yang ini dia menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi nggak dari belakang, tapi dari sisi lidah depan menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun sisi lidah depan yang kiri yang ini dia menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi kalau kita lihat makhraj huruf lam itu dengan angle yang seperti ini, ya, huruf lam itu dilafalkan dari walamu adena halimun tahaha. Perhatikan telunjuk saya ya. Dari samping lidah depan kanan, ya, dari samping lidah depan kanan dan samping lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Samping lidah depan kanan, samping lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Itu area huruf lam. Tapi nempelnya kemana? Titik sentuhnya. Titik sentuhnya itu ke langit-langit bagian depan. Ya. Nah, oke. Nah, ya, perhatikan. Sip. Nah, di sini lihat tepi lidah depan. Nah, di sini nempelnya ke sini, ke sini, ke sini, ya.
Nah, dia nempelnya ke sana, teman-teman sekalian. Dia nempelnya ke sana. Jadi, ketika kita baca, nempelnya ke sana. Sehingga huruf lam itu nggak cukup kita sentuhkan ke ujung lidahnya doang. Nggak cukup disentuhkan ke ujung lidahnya doang, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya begini. Al, 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 al. Nah, jadi nggak cukup ujung lidahnya doang. Dia akan terlihat lebih penuh huruf lam itu. Al, 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 al. Ya, sehingga kalau teman-teman lihat di sini, kita akan coba lihat fitur scan QR code video animasi seru hijaiyah yang nanti akan ada di buku kita insya Allah. Ya, kita scan ceritanya ya, dan kurang lebih nanti huruf lam itu dilafalkan seperti ini ilustrasinya, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Ini ceritanya lidah kita. Nah, huruf lam itu dilafalkan seperti apa? Nah, seperti ini pergerakannya. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, jadi dia nggak cukup apa? Oke. Oke. Nah, jadi si apa namanya si yang dilafalkan itu bukan ujung lidahnya doang, teman-teman sekalian. Tapi dari mana tadi? Nih, kita coba izin pause ya. Kita izin pause. Perhatikan. Nah, dari samping lidah depan kiri yang ini nih dan samping lidah depan bagian kanan sebelah sana, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Samping lidah depan kiri, samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, oke, jelas sampai sini ya. Jadi nggak cukup ya nyusur sampai ke ujung lidah. Jadi nggak cuman ujung lidahnya doang. Makanya kelihatannya nampak depannya dia full. Bukan cuman al. Ya, bunyinya pun beda antara la, oi, lu dengan la, li, lu. Nah, beda ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal praktekkan dan aplikasikan dalam ayat. Nah, nih, maka di sini jangan sampai kita baca hanya lalilu, tapi la, li, lu. Bunyinya lebih menyeluruh, teman-teman. Ya, bunyinya lebih untuk lebih menyeluruh ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman sekalian. Lamnya di sini dia berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat apa? Ini namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat fathah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal A, teman-teman sekalian. Oke, sama kayak tadi huruf Fa. Ya, jadi dasarnya kalau ada huruf hijaiyah apapun berbaris atas macam ini, namanya fathah, dibaca dengan vokal A, maka kalau keluarnya dengan vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka lamnya dibaca tipis. Gimana cara menipiskan vokal A pada fathah? Dibuka mulutnya, sedikit senyum. Jadi sama kayak huruf Fa, kadar mulutnya sama. Fa, la, jangan sampai fa, la, enggak. Tapi tipiskan. Fala, fala, jangan fala. Tipiskan. Kita analogikan apa? Buka mulutnya, sedikit senyum. Fala, fala, gitu ya. Jelas teman-teman sekalian ya. Oke. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Fala. Nah, gitu ya. Sekarang saya izin hapus ini teman-teman sekalian. Sret. Jadi jangan sampai follow gitu ya, jangan jadi tebel. Selanjutnya, lamnya sudah kita ketahui, harokatnya sudah kita ketahui. Sekarang kadar panjang la-nya berapa harokat? Nah, kita lihat di sini teman-teman sekalian. Baris atasnya itu ketemu sama huruf apa nih setelahnya? Saya tandai dengan warna hijau. Sret. Ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf alif. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berbaris atas, sret, ya, lalu dia bertegur sapa dengan alif, sret, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Oke, saya izin tulis di atasnya. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i,
Teman-teman juga boleh sebut dengan mad asli. Ya, dan menariknya teman-teman sekalian, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan seringkali kita temui dan kita baca, itu hukum tajwid namanya mad tabi'i. Maka teman-teman pastikan mad tabi'i teman-teman dua harokatnya nggak kepanjangan, nggak kependekan. Kalau itu terjadi, bacaan teman-teman pasti jadi kurang tertib, karena mad tabi'inya masih kesana kemari, dua harokatnya kepanjangan, dua harokatnya kecepatan. Nah, bagaimana kita bisa mengkonsistensikan dua harokat pada mad tabi'i kita gitu nggak kepanjangan? Caranya diayunkan. Ada yang pakai diayun, ada yang pakai ketukan, ada yang pakai hitungan isyarat jari, monggo silahkan. Tapi yang kita pakai itu pakai ayun. Kenapa? Karena dengan mengayun itu lebih mudah. Kenapa? Karena nggak perlu pakai organ lain, nggak perlu ngetuk-ngetuk, nggak perlu ngitung-ngitung pakai isyarat jari, tapi tinggal ngayun aja. Fala, la, ayunnya dua kali. Yang fa satu kali ayun karena dia fathahnya nggak ketemu sama alif. Yang la ini dua kali ayun karena fathahnya ketemu sama alif. Maka kalau kita praktekkan fa la, kalau kita sambung fa la, nah gitu teman-teman sekalian ya, fa la fa la fa la fa la, nah gitu bisa ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bantu share. Terima kasih banyak buat teman-teman yang nggak ragu untuk menyebarluaskan konten-konten ngaji, konten-konten ceramah, nggak cuman nyimak, nggak cuman belajar, tapi mengajak teman-teman yang lain. Semoga ilmunya makin barokah, jadi pahala jariah buat teman-teman yang ngajak, ya, yang share, yang tap-tap layar. Semoga jadi pahala buat teman-teman yang spesial. Oke, lanjut lagi. Fala, nah gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ya ayat berikutnya di bawahnya nih. Oke, kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf shad. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf shad. Ya, saya izin tulis nama aslinya teman-teman sekalian. Kita tulis nama aslinya, namanya adalah huruf shad. Bagaimana cara melafalkan huruf shad, teman-teman sekalian? Huruf shad itu dilafalkan sama seperti huruf S atau sama seperti huruf sin. Ya, perhatikan. Huruf shad itu dilafalkan sama seperti huruf sin. Ya, sama persis. Cuman nanti yang membedakan adalah apa? Kadar tebal dan tipisnya. Huruf shad itu dan huruf sin beda dari kadar tebal tipisnya. Tapi dari segi pelafalan makhraj, sifat desisannya, mengalir nafasnya, mengalir suaranya sama persis. Ya, cuman yang membedakan kadar tebal dan tipisnya aja. Nah, gitu ya. Di mana makhraj huruf shad dan sin? Udah, kita bikin simpel. Shad dan sin lafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf S. Teman-teman melafalkan huruf S udah bisa? Ya udah, berarti udah bisa sin dan shad. Tinggal kita sempurnakan dari kadar tebal tipisnya. Kalau shad dia huruf tebal. Kalau huruf sin dia huruf tipis. Huruf shad tebal, huruf sin tipis. Ya, makanya kita lihat teman-teman, huruf shad ini ketika dia berbaris atas, bunyi vokalnya bunyi vokal A, sa, atau bunyi vokal seperti O. So, coba saya pengen tahu. Shad itu ketika dia berbaris atas dibaca sa atau so. Ya, dibaca dengan terdengar seperti vokal O kan ya. Kenapa? Karena huruf shad termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kita ingat di awal tadi sudah saya bahas di bagian awal ayat tadi ketika membahas huruf fa. Huruf-huruf yang tebal itu ketika dia berharokat baris atas akan terdengar seperti vokal O, dia tidak akan terdengar seperti vokal A. Kalau vokal A jadinya huruf sin nanti. Sa. Tuh. Huruf sin kenapa ketika berbaris atas dia nggak dibaca vokal O? Karena huruf sin adalah huruf yang tipis teman-teman sekalian. Sa. Oke. Nah, sekarang berarti kita tahu huruf shad itu dia huruf yang harus dibaca dengan keadaan tebal. Makanya ketika fathah baris atas vokalnya bukan vokal A tapi vokal seperti O. Ya, selanjutnya teman-teman perhatikan baik-baik. Bang, kenapa huruf tebal itu ya ketika dia berharokat fathah bunyi vokalnya nggak disamain pakai vokal A aja? Kenapa dia berubah jadi seperti vokal O terdengarnya? Karena huruf tebal itu punya sifat apa teman-teman?
Karena huruf tebal itu dia punya sifat huruf yang selalu menyertai huruf tebal. Nama sifatnya adalah isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu artinya adalah PLN. Apa itu PLN? Pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Ya, jadi huruf tebal itu bisa tebal karena apa? Karena pangkal lidahnya naik. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya. Nah, jadi seperti apa yang disebut dengan pangkal lidah naik? Oke, kalau kita ibaratkan, teman-teman perhatikan. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, teman-teman sekalian. Lalu bagian ini adalah bagian ujung lidah kita. Lalu bagian ini adalah tengah lidah kita. Nah, bagian lidah terdalam dari lidah kita itu namanya pangkal lidah. Nah, huruf-huruf tebal itu pangkal lidahnya selalu naik. Huruf tebal itu kenapa dia bisa tebal? Karena pangkal lidahnya diangkat, diarahkan ke langit-langit. Ya, sedangkan huruf tipis kenapa tipis dan keluar ketika fathah bunyi vokalnya bunyi vokal A? Karena pangkal lidahnya terhampar atau turun. Ya. Oke, jelas nggak sampai sini? Nah, kalau huruf tipis karena pangkal lidahnya turun, ketika momentum vokal A fathah mau keluar, nggak ada jalur yang menghalangi, sehingga vokal A-nya tetap pure, murni keluarnya clear vokal A, karena nggak ada kehalangin sama pangkal lidah. Berbeda dengan huruf tebal. Huruf tebal kenapa terdengar seperti vokal O? Bukan karena kita O-kan, bukan karena kita monyongkan soto. Enggak, mulut kita tetap dibuka aja. Tapi karena pangkal lidahnya naik, bunyi vokal A-nya kehalangin jalur keluarnya, sehingga bunyi outputnya jadi O. Paham? Sebenarnya niat kita vokalnya vokal A, tapi nongkrong pangkal lidah di atas jadinya O. Jadi bukan vokal O, bukan. Tapi kedengarannya kita analogikan seperti mirip O. Paham sampai sini? Nah, contoh kayak huruf sod. Huruf sod ini, ya, karena pangkal lidahnya naik, saya niatkan keluarnya A. Nih, sa. Itu keluar vokal A karena pangkal lidahnya belum saya angkat. Sa. Kalau pangkal lidahnya diangkat, su. Sa, su. Sa, su. Jadi semuanya tergantung dari pangkal lidah. Kalau huruf sin kenapa dia vokalnya sa tipis A? Karena pangkal lidahnya di bawah, nggak diangkat. Paham ya teman-teman? Ya, jadi praktekkan langsung. Su, mulutnya dibuka, ya, tanpa monyong, bukan so, ya, tapi su. Jadi lidah teman-teman yang bagian dalam didorong ke dalam. Jadi bang, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa menaikkan pangkal lidah? Bagaimana caranya kita bisa mengangkat bagian lidah terdalam kita? Nah, kalau saya pribadi membayangkan mengangkat pangkal lidah itu bukan naikin pangkal lidah, tapi mendorong lidah teman-teman ke arah dalam. Dorong lidahnya ke dalam kayak seolah teman-teman lagi lagi mau nelen sesuatu. Su, bu, wu. Nah, itu kan didorong lidahnya ke dalam. Pada prakteknya saya membayangkannya itu dorong lidah kita ke dalam. Si, bli, pli, wi, ya, so, bo, po, wo, ho, gitu. Paham sampai sini insyaallah? Ya. Nah, semoga teman-teman semua yang menyimak gak berhenti tap-tap layarnya, yang udah share bahkan udah diposting ulang live ini dengan cara klik tombol panah pojok kanan bawah, semoga jadi pahala jariah, makin berkah ilmunya, makin barokah pembelajarannya, ya. Karena care sama orang lain juga, ya, bukan mikirin diri sendiri aja. Lanjut teman-teman sekalian. Falaso, so, gitu ya. Oke, sip. Lanjut teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Oke, teman-teman semangat ini? Masih semangat belajarnya? Lanjut lagi nggak nih? Coba cek dulu nih semangatnya ini gimana nih semangatnya. Gimana nih semangatnya nih? Ya. Oke, lanjut. Fala sodda. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya teman-teman sekalian. Oh, saya lupa ngingetin. Ketika teman-teman melafalkan huruf sod, pastikan dia harus mengalir suara, nafas, dan desisannya. Ya, mengalir suara, nafas, dan desisannya. Jadi gini,
Huruf shad itu dia punya sifat namanya shafir, dan sifat ini cuma dimiliki oleh 3 huruf. Huruf apa aja? Huruf sin, huruf zai, huruf sin, zai, sama shad. Jadi ada desisnya. Desis itu bunyi ini. Nah, itu yang disebut dengan desis. Karakter bunyi itu yang disebut dengan desis, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini saya tandai dengan warna hijau. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf dal. Ya. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf dal. Ya, perhatikan baik-baik. Bagaimana cara melafalkan huruf dal, teman-teman sekalian? Oke, jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang, Bang, ini namanya adalah huruf da. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Namanya adalah huruf dal. Oke? Sip. Bagaimana cara melafalkan huruf dal, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Gimana caranya? Gimana caranya? Oke, kita bahas ya. Apakah huruf dal itu dilafalkan sama persis sebagaimana kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet, teman-teman sekalian? Nah, jawabannya adalah belum tentu. Jadi, walaupun sekali lagi sama kayak huruf lam. Ya, huruf dal, huruf lam itu sama nih. Walaupun mereka dalam abjad alfabet itu diwakili contohnya huruf dal dengan huruf D, tapi dari segi pelafalan belum tentu sama. Maka sama konsepnya, ketika melafalkan huruf dal, acuannya jangan diserupakan dengan D dulu. D sehari-hari kita, D alfabet kita, karena bisa jadi makhrajnya beda. Maka harus tahu makhraj huruf dal di mana, tempat keluar huruf dal di mana. Ya, oke. Nah, untuk huruf dal kita harus tahu makhraj. Kita cek di buku saya. Ya, kita cek di buku saya, teman-teman sekalian. Oke. Ini lam tadi sudah kita bahas. Sekarang kita beranjak ke huruf dal, teman-teman sekalian. Kita beranjak ke huruf dal. Nih, perhatikan. Kita baca dulu secara kaidahnya huruf dal itu makhrajnya dari mana. Makhraj huruf dal keluar dari yang namanya ujung lidah. Ujung lidah dalam istilah tajwid namanya torful lisan. Torof artinya ujung, al-lisan artinya ujung lidah. Torful lisan artinya ujung lidah. Huruf dal keluar dari ujung lidah yang disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Nah, seperti apa itu maksudnya, Bang? Misalnya gitu ya. Nah, kita lihat gambar langsung aja. Nih, ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Ini titik persentuhannya adalah yang titik warna hitam ini. Watta'u wadal wata min huwa min ulyas tanaya. Jadi si ujung lidah kita itu kita sentuhkan, kita benturkan ke pangkal gigi sari atas kita. Pangkal gigi sari atas adalah gusi-gusi di mana tempat tumbuhnya gigi sari atas tumbuh. Ya, jadi ujung lidah kita nempel ke sana. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah huruf D kita nempelnya ke sini? Saya yakin dominan di antara kita melafalkan huruf D alfabet bukan ke sini, tapi kemana? Ke sini. Betul nggak? Ujung lidah ke langit-langit doang, udah aja. Dadu, dadar, apa lagi? Daster, ya, dinding. Nah, pasti ujung lidahnya dominan kita ke sini. Bang, enggak kok, saya huruf D-nya udah ke sini. Oke, kalau huruf D teman-teman ke sini, berarti dal hijaiyah dengan D alfabet teman-teman sama. Oke, nggak masalah. Tapi dominan di antara kita tuh seperti ini biasanya D. Bang, saya masih belum jelas, Bang. Boleh nggak dijelaskan lebih jauh? Oke, ya. Saya izin jadi mode dokter bedah mulut dulu ya, sebentar ya. Kita siapkan dulu sebentar. Kita jadi dokter bedah mulut dulu sebentar. Nah, ya, perhatikan baik-baik nih. Ini ceritanya adalah lidah siapa? Lidah siapa nih ceritanya nih? Nah, lidah kita misalnya ya. Nah, huruf dal itu dilafalkan dari mana? Watta'u wadal wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita, ya. Ujung lidah kita nih disentuhkan kemana? Ke pangkal gigi seri atas. Ke pangkal gigi seri atas. Nih, jadi ujung lidah kita tuh yang ini. Nih, ya, kita izin agak ya gerak-gerakin nih biar kelihatan. Nah, ini ujung lidah. Ini namanya ujung lidah, torful lisan tadi. Nempelnya kemana? Ke pangkal gigi seri atas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang mana yang disebut dengan pangkal gigi seri atas, teman-teman sekalian? Ya, yang disebut dengan pangkal gigi seri atas itu adalah bagian ini. Nih ya, ini gigi seri atas, teman-teman. Nah, bagian pangkalnya berarti mana? Bagian gusinya. Bagian tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Nah, ini kan gigi seri atas tadi nih. Nah, pangkalnya itu bagian yang ini. Nah, gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita itu yang disebut dengan pangkal gigi seri atas kita.
Sehingga ujung lidah kita tadi nempelnya ke sini. Faham? Jelas? Sehingga dalam segi gambar, ilustrasinya seperti ini. Lihat titik berwarna hitam di sini. Oke? Kalau teman-teman pengen lebih jelas lagi, kita lihat nanti di buku saya ketika sudah launching ada namanya fitur scan QR code video ilustrasi animasi seru hijaiyah. Kita scan bukunya dan kita lihat kurang lebih huruf dal ini seperti apa. Ini masih ilustrasi mentahnya ya, belum kita sempurnakan. Oke. Perhatikan, nih. Lihat pergerakan huruf dal. Seperti apa ujung lidah kita bergerak. 1, 2, 3. Nah, nempelnya ke sana. Oke. Disentuhkannya ke sini, ke gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, ke situ nempelnya. Ya, bukunya kapan launching Ustadz? Ditungguin bulan ini ya. Bikin buku itu perlu modal, belum lagi animasinya, ya, belum lagi layoutingnya, ISBN-nya, hakinya, dan sebagainya macamnya. Ditunggu ya, ditunggu. Kalau udah masuk grup nggak perlu khawatir, teman-teman asal standby di grup nggak akan ketinggalan infonya. Ya, lanjut. Lagi teman-teman perhatikan, kita coba lafalkan bareng-bareng. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, uddu. Seperti itu kurang lebih huruf dal dilafalkan. Ibuknya nggak ada. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Paham? Jelas sampai sini insya Allah? Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Jelas ya? Paham ya teman-teman sekalian ya? Nah, kita ulang lagi sedikit. Nih, perhatikan. Nah, nempelnya ke situ. Ya. Jadi bukan ujung lidah ke langit-langit ke sini, tapi ke sini. Ya. Bunyinya beda nggak kalau misalnya ujung lidah ke langit-langit? Beda tipis-tipis. Kalau kayak huruf D, ujung lidah ke langit-langit jadinya gini. Da, da. Kalau huruf dal, da, da. Beda nggak bunyinya? Kalau D, di. Kalau dal, di. Beda nggak? Kalau kita simak baik-baik, kita pasang telinga kita baik-baik, kita fokus, itu beda bunyinya. Ya, Masya Allah medianya membantu sekali. Insya Allah, bismillah atas izin Allah ya, biiznillah. Hadza min fadli Rabbi. Saya berikhtiar ya menyampaikan apa yang saya mampu sampaikan. Ya, teman-teman berikhtiar belajar dan kita bersama berikhtiar mensyiarkannya, bukan cuma berhenti di kita. Makanya kenapa ada tanda share? Makanya kenapa ada tanda tap-tap ada cara tap-tap layar. Love like di sini teman-teman makin banyak, itu akan mengundang penonton yang lain karena algoritmanya sistemnya seperti itu. Makin sedikit like-nya nggak akan tersebar luas. Itu manfaatnya kenapa ada fitur-fitur itu. Teman-teman berikhtiar belajar, saya berikhtiar menyampaikan, dan kita bersama berikhtiar mensyiarkan. Gitu. Biar apa? Biar nggak di situ-situ aja. Ya, kontennya nggak cuman kita doang yang belajar. Oke. Nah, dan jadi apa plusnya? Jadi pahala jariah. Ada yang masuk gara-gara wasilah tautan HP dari link teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini ada pertanyaan, Ustadz, boleh? Apa nih? Ustadz, kalau beli bukunya nanti dapat video-video makhrajnya. Iya kan, nanti itu scan QR code-nya dalam buku. Tinggal di-scan nanti keluar video makhrajnya. Bahkan bukan cuma video makhraj Bunda, tapi apa? Plus dengan video pembelajaran setiap halaman. Itu tadi yang kita tampilkan itu baru video makhraj kan ya. Nah, itu nanti belum lagi teman-teman ada video seperti ini tapi khusus buat teman-teman yang punya buku nih. Jadi nanti ada video pembelajarannya. Saya perlihatkan ya. Nih, kurang lebih nanti seperti ini isinya. Ya, ada video makhraj yang tadi lengkap dengan pelafalan nampak depan dan instruksinya seperti apa ya. Dan ada video belajarnya. Nah, gitu. Tapi yang nggak masuk grup nggak akan dapat info. Yang nggak nungguin sampai akhir nggak akan dapat info. Karena kita cuma menyebarkan konten info detail kita di grup. Di grup bayar nggak? Free. Gimana caranya? Tungguin sampai akhir. Bang, tapi ada kegiatan, berarti nggak usah masuk grup. Karena grup itu cuma disampaikan di ujung live. Ya, gitu. Grup kita totalnya sudah ada 20.000 member, teman-teman. Ya, lanjut. Nah, ini maka dibaca da, di, du. Walaupun memang huruf dal dalam Latin diwakilkan oleh huruf D. Tapi dari segi pelafalan belum tentu sama. Ya, oke, lanjut lagi teman-teman. Lanjut lagi nggak? Yang masih semangat boleh komen angka 2.
Yang masih pengen lanjut boleh komen angka 2. Ya, semakin teman-teman aktif dengan tap-tap layarnya, dengan share-nya, dengan komen di kolom komentar, TikTok tuh suka penonton yang aktif. Disangkanya apa? Oh, orangnya interaksi berarti suka sama live-nya. Makin diam makin sepi live-nya. Itu teman-teman aturan mainnya. Kenapa konten-konten yang mohon maaf kurang bermanfaat bisa naik? Karena penontonnya aktif, jujur aja. Ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, itu huruf dal dilafalkan seperti itu. Sekarang kita lanjutkan huruf dalnya. Sama ya, dia berharokat baris atas. Tinggal kita cek kalau lihat ada huruf berharokat baris atas tuh teman-teman tinggal cek aja. Vokalnya A atau condong seperti vokal O. Kalau vokal A tipis, kalau vokal O tebal. Nah, ini kan vokalnya bukan fala sodok, bukan sodo ya, tapi soda. Nah, maka huruf dal ini termasuk ke dalam huruf yang tipis. Tipiskan pelafalannya. Ya, so-nya tebal, da-nya tipis. Ya, da. Jangan do, tapi da. Buka mulutnya sedikit senyum. Da. Ya, ringankan pangkal lidahnya, buka rongga mulutnya. Fala, ya, so, da, gitu. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Lanjutkan lagi insya Allah. Sip, kita lanjutin lagi ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Sekarang kita lihat huruf dalnya di sini. Dia dalam kondisi apa? Di atasnya ada tanda burung terbalik teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda burung terbalik macam ini namanya adalah tanda tasydid. Saya izin tulis ya. Namanya adalah tanda tasydid. Teman-teman boleh sebut tasydid, tapi ada juga yang mengatakan sabdu boleh, syiddah boleh, syaddah boleh, musyaddad boleh. Ya, tapi saya sering sebut ini dengan istilah tasydid. Nah, teman-teman, ketika kita melafalkan huruf yang bertasydid, maka sebelum kita lafalkan vokal harokat A-nya tadi, di bagian ad-nya itu teman-teman tekan dulu. Ya, karena ada tasydidnya, berarti cara melafalkan tasydid itu dengan cara ditekan. Ya, fala so adda. Kalau kita pengal tuh gitu, so, ya maaf, so adda. Ya, oke, so adda. Lagi teman-teman sekalian sebentar ya. Oke, ya. So ada, maka ketika kita baca soda. Kenapa seperti itu? Gini teman-teman, kita bahas ya. Jadi huruf yang bertasydid itu, misalnya di sini ada huruf dal bertasydid, harokatnya harokat fathah gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita breakdown huruf dal tasydid fathah ini itu jadi seolah seperti dua huruf. Ya. Nih. Yang pertama ada huruf dal sukunnya. Yang kedua ada huruf dal berharokat fathahnya. Diwakili pertemuan dua kondisi ini dengan tanda tasydid. Ya, diwakili dengan tanda tasydid. Nah, kenapa ditekan dulu? Untuk menunaikan ad yang pertama. Baru ketika ad yang pertama sudah kita tekan, kita tasydidkan, baru keluar vokal A-nya. Contoh kalau kita baca satu-satu ya. Fala so adda. Fala sodda. Paham? Jelas? Nah, itu tasydid itu jadi sebenarnya ada dua huruf di sana. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Ya, jadi semua huruf hijaiyah ketika bertasydid dasarnya itu ditekan kecuali dua huruf. Kecuali dua huruf. Huruf apa? Huruf nun dan huruf mim. Kalau misalnya hurufnya adalah huruf nun ya dan mim, mereka bertasydid, maka mereka nggak dibaca ditekan, tapi dia dibaca harus ditahan. Jadi kadarnya lebih lama, ditahannya dua harokat. Kenapa? Karena mereka punya hukum atau keadaan yang disebut dengan gunnah. Nah, gunnah itu artinya dengung. Nah, karena dia dengung, maka pelafalannya itu lebih lama. Contoh, ada nun, dia itu makhrajnya di ujung lidah ke langit-langit depan, en. Tapi ketika en nempel, itu suaranya melipir ke hidung juga. Maka ya itu yang membuat huruf nun dan mim itu dia bukan cuma tekan, tapi ada suara yang mengalir dulu ke hidung, tahan dua harokat. Inna
Begitupun huruf mim, sama. Mim juga ketika kita lafalkan, emnya itu nempel, terus ketika dilafalkan masuk ke hidung. Makanya dia ditahan dulu 2 harokat. Amma, 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 gitu. Paham ya? Jelas nggak? Kalau yang selain nun dan mim ya karena nggak ada dengung maka cukup tekan aja. Fala sodda, nggak perlu fala sodda, nggak perlu masuk hidung, nggak perlu ditahan. Ya, misalnya illa, lam bertasydid dengan dibaca gini, illa, nggak perlu, cukup l-nya aja, illa, karena nggak ada suara yang melipir kalau nggak hidung. Paham ya? Teman-teman, kenapa saya bahasnya pelan-pelan seperti ini? Kenapa teman-teman saya bahasnya harus dari huruf demi huruf seperti ini? Karena saya nggak pengen teman-teman yang dikejar cuman lancar. Bagus lancarnya, tapi bagaimana keadaan bacaannya? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Apa firman Allah? Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf. Tajwidul huruf itu apa? Makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Makhraj dan sifat huruf. Makanya kenapa yang kita ulang-ulang itu makhraj huruf. Bukan berarti ikhfa, idgham, idhar nggak penting, tapi ada yang namanya skala prioritas dalam belajar. Gitu teman-teman ya. Lanjut, yang masih semangat komen angka 6. Coba. Yang masih semangat, coba boleh komen angka 6. Tunjukkan keaktifannya, keberadaannya. Ya. Oke, lanjut ya. Baik, bismillah ya Allah. Semoga Engkau mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya, kami hanya manusia biasa ya Allah. Penuh dengan kelemahan. Ya, hina dina di hadapan Engkau ya Allah. Maka berikanlah kemudahan kami dalam belajar. Semoga Al-Quran ini menaungi terus kami sampai kita berpulang kepada Allah. Menjadi penolong bagi kita. Ya, oke. Teman-teman tahu nggak salah satu fadilah kita membaca Al-Quran apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran yang hari ini kita baca-baca itu nanti apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, dan dia akan datang kepadamu ketika hari kiamat nanti sebagai apa? Sebagai penolong. Kita kan nggak ada yang yakin kita hari ini masuk surga nggak? Insya Allah Allah akan tuntun kita. Tapi apakah pasti menjamin itu sampai akhir hayat? Belum tentu. Makanya kita perlu penolong. Siapa? Al-Quran yang hari ini kita perjuangkan setiap pagi. Al-Quran yang kita syiarkan, ngajak teman-teman yang lain. Al-Quran yang hari ini kita baca penuh dengan keterbata-bataan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Makanya ketika teman-teman lagi dekat dengan sama Quran, lagi bareng sama Quran, dihayati betul-betul tuh waktunya, ya perjuangannya disyukuri teman-teman. Nggak semua orang mau melakukan itu. Ya, lanjut. Fala sodda. Nah gitu ya, ada penekanan. Sodda gitu. Oke, lanjut. Nah, masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan satu persatu. Ya, ini namanya huruf apa? Ya, ketika dia belum punya harokat, namanya adalah huruf qaf. Apa teman-teman? Namanya adalah huruf qaf. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf qaf? Oke, kita lihat huruf qafnya dia berharokat baris atas. Sekarang kita kenalan dulu deh sama huruf qaf. Teman-teman ingat, dan saya tidak akan pernah bosan membahas ini. Bagaimana huruf qaf dilafalkan? Bagaimana makhrajnya? Lagi-lagi makhraj, lagi, terus aja makhraj. Ya, pasti kita akan terus membahas makhraj. Ya. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf qaf dilafalkan? Yuk kita belajar dari buku saya lagi ya. Tadi huruf dal sudah tuntas. Sekarang kita beranjak ke huruf qaf. Makanya kenapa yang saya buat ini modulnya itu modul huruf. Karena minimal walaupun kami tidak bisa membantu teman-teman jadi mahir, tapi minimal teman-teman saya bisa bantu teman-teman bisa baca. Ya, kalau mahir mungkin itu tugas para guru-guru kita, para ulama, syekh-syekh kita, masyayikh kita. Ya, oke, perhatikan. Di mana makhraj huruf qaf? Tempat keluar huruf qaf itu dilafalkan dalam istilah tajwidnya adalah aqsal lisan.
Aqsal lisan itu apa? Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah. Pangkal lidahnya diapain bang? Wal qafu aqsal lisani fauqu thummal kafu asfalu. Jadi huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah tuh bagian lidah terdalam kita. Disentuhkannya kemana? Ke bagian langit-langit yang lunak saja. Karena nanti ada huruf kaf. Huruf kaf itu dia sama kayak huruf qaf, pangkal lidah nempel ke langit-langit lunak, tapi bukan cuma lunak, tapi dia plus dengan langit-langit yang keras. Bedanya apa bang? Yuk kita pelajarin bareng-bareng sedikit-sedikit teman-teman sekalian ya. Nih perhatikan huruf qaf. Nih huruf qaf. Kita kenalan sama organ-organnya dulu. Kita kenalan sama keadaannya dulu. Huruf qaf itu pangkal lidahnya. Nih, ini namanya pangkal lidah. Bagian lidah terdalam kita yang naik ini namanya pangkal lidah atau lidah terdalam kita. Ya, ada di sini ya. Nah, nih, ini yang bagian depan ini namanya adalah langit-langit tapi yang teksturnya keras. Kenapa? Karena ini tulang langit-langit. Oke, kenalan dulu nih sama organnya, baru kita lihat pergerakannya seperti apa. Nah, bagian langit-langit yang warna merah yang paling dalam, ini namanya langit-langit yang lunak. Kenapa lunak? Karena teksturnya lunak, karena dia bentuknya daging. Ya, nah sekarang huruf qaf itu nempelnya kemana? Pangkal lidahnya, seluruhnya, ya seluruhnya banget pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang paling dalam, alias langit-langit lunak. Sehingga ketika teman-teman tepat melafalkan qaf seperti ini, dia punya sifat dari segi nafas adalah jahr. Ya, apa? Jahr. Jahr itu apa? Jahr itu artinya tertahan nafasnya. Apa? Tertahan nafasnya. Oke. Nah, sehingga ketika kita praktekkan, itu bunyinya nggak keluar ada percikan-percikan nafas sedikit pun. O, qi, u. Ko, qi, u. Eko, iko, maaf, iko, uko. Nggak ada keluar ke, ki, ku. Coba sekarang pertanyaan dari saya adalah, ada nggak di antara teman-teman yang melafalkan huruf qaf masih keluar bocor nafasnya? Ada percikan nafasnya? Coba boleh komen angka 2 di kolom komentar. Kalau ada, komen angka 2 di kolom komentar, biar ada interaksi belajarnya. Komen, kalau teman-teman lagi nggak ada kesibukan, komen. Tanggapi saya, ya, respon. Ya, karena belajar itu bukan belajar saja. Bukan satu orang, tapi 2 arah, bareng-bareng. Ya, 2. Oke, sepakat ya? 2. Sip. Ya. Oke. Nah, jadi huruf qaf itu kalau teman-teman masih ada keluar percikan nafasnya masih banyak nih, ya. Nah, jangan sampai bocor. Ya, karena enggak boleh. Karena sifat huruf qaf itu jahar. Kalau teman-teman tepat melafalkan qaf dari pangkal dan nempel ke langit-langit dalam saja, yang lunak saja, nggak akan keluar nafas. Ko, ki, ku. Nah, sekarang ya, banyak orang melafalkan qaf itu bocor becek nafasnya ko, ki, ku. Nah, berarti teman-teman yang teman-teman lafalkan itu bukan huruf qaf lagi. Tapi apa? Nih. Tapi huruf apa nih? Huruf kaf. Huruf kaf itu sama kayak qaf, beda sedikit, sama-sama dari pangkal lidah, cuman bedanya lihat apa? Dia nempelnya pangkal lidahnya ke langit-langit yang lunak dan antara langit-langit lunak dan keras. Jadi kalau kita lihat gambarnya, lihat titik berwarna putih di sini. Nah, kaf itu si pangkal lidahnya akan lebih luar nempelnya di sini nih, di perbatasan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Paham? Sehingga ketika kaf dilafalkan lebih luar dari huruf qaf, lebih luar dari huruf qaf, lebih depan dari huruf qaf, maka huruf kaf itu dia kebalikan dari huruf qaf. Dia punya sifat namanya hams dari segi nafas. Artinya apa? Dia percikan nafasnya. Dia ada keluar percikan nafasnya. Teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, contoh huruf kaf itu dibaca gini, ada percikan nafasnya. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku, ada ada percikan-percikan nafasnya. Ya. Oke.
Nah, itu alasannya kalau teman-teman melafalkan melafalkan kof masih ada nafas, tandanya apa? Kurang dalam pangkal lidahnya. Ya, kurang nempel dalam, terlalu keluar, jadinya kaf keluarnya. Karena itu rumahnya huruf kaf, teman-teman sekalian. Jadi biasakan kalau belajar Al-Quran, khususnya dalam membaca, kenalan dari hurufnya. Jangan ujuk-ujuk yang dibahas hukum tajwid. Hukum tajwidnya tetap dibahas, tapi huruf jangan diloncat. Hukum tajwid betul, tapi hurufnya salah. Contoh yang harusnya kita baca syarri, teman-teman baca syarri, ikhfanya betul, tapi hurufnya salah. Salahnya salah besar karena menukar huruf. Nah, ini namanya betulnya kerangka belajar. Ya, biar apa? Biar teman-teman tahu skala prioritas mana yang teman-teman harus dahulukan untuk pelajari dan perlu sempurnakan terlebih dahulu. Gitu. Ya. Nah, bukan hanya berkutat-kutat di hukum tajwid. Hukum tajwid sempurnakan, huruf jangan diloncat. Ya. Oke. Gitu. Oke, jangan diloncat-loncat hurufnya. Bang, yang penting makan kedengeran lancar. Iya, tapi bacaannya kalau salah gimana? Fala soddaqo. Nah, sekarang huruf qafnya berharokat baris atas. Konsepnya sama kayak huruf sod. Huruf sod ketika berharokat baris atas, vokalnya A atau vokal O, gitu aja. Vokalnya A atau vokal O. Vokalnya O, Bang. Oh, berarti dia huruf yang tebal. Ingat konsep tebal gimana? Caranya, angkat pangkal lidahnya, jangan dimunyungkan, keluarkan pelafalannya. Ko, fala soddaqo. So-nya tebal, da-nya tipis, qaf-nya tebal. Soddaqo. Jangan jadi, biasanya gini teman-teman, kalau ada huruf tebal, setelahnya tipis, bahkan diapit lagi huruf tebal berikutnya, huruf tipis ini menjadi korban. Kenapa? Jadi tebal juga dia. Fala soddaqo, bukan daqo tapi daqo. Gimana? Tipiskan vokal A-nya, buka mulut sedikit senyum. Nah, makanya ini akan nyambung, teman-teman, belajarnya. Pelan-pelan. Perlu kita ngebahas fala soddaqo saja 5 huruf perlu waktu 1 jam 2 menit tuh. Ya, ada timernya di kita. Perlu waktu berapa? 1 jam 2 menit. Gitu, ya. Jadi, ketika kita baca fala soddaqo. Lagi, saya zoom ya, perhatikan. Fala soddaqo. So-nya tebal, da-nya tipis, ko-nya tebal. Fala soddaqo. Jangan fala soddaqo, daqo. Nah, jangan sampai huruf dalnya terkontaminasi oleh huruf tebal. Karena huruf dalnya adalah huruf yang tipis karakter pelafalannya. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Fala soddaqo. Nah, selanjutnya teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid. Ya, ini huruf apa? Ketika dia belum memiliki harokat, namanya adalah huruf waw. Ya, huruf waw. Oke, kita tulis dulu nama aslinya ya, teman-teman sekalian ya. Namanya adalah huruf waw. Sebentar, teman-teman. Di sini nggak ada ini. Oke, namanya adalah huruf waw. Namanya adalah huruf waw. Bagaimana cara melafalkan huruf waw, teman-teman sekalian? Cara melafalkan huruf waw seperti apa? Nih, huruf waw itu termasuk salah satu huruf yang paling mudah untuk dilafalkan. Tapi menariknya, saking mudahnya huruf waw, ya, banyak orang melafalkan huruf waw nggak fokus. Banyak orang melafalkan huruf waw asal lancar, asal lewat, asal cepat. Ya, sehingga wawnya nggak tersempurnakan, padahal huruf waw termasuk huruf yang mudah. Gimana cara melafalkan huruf waw? Ada makhrajnya. Ya, ada kaidahnya. Gimana? Nih, sekarang kita beranjak ke huruf waw. Nih, lihat ya. Waw makhrajnya dari mana? Makhraj itu apa? Tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf waw ketika dia dilafalkan? Dia dilafalkan dari yang namanya asyafatain.
Asyafatain itu artinya apa? Kedua bibir. Kedua bibirnya posisinya maju sebagaimana teman-teman melafalkan huruf U. Nah, jadi intinya ketika teman-teman melafalkan huruf waw, muncungkan pelafalannya, monyongkan pelafalannya, mencucuk pelafalannya. Gimana? Begini kurang lebih. Monyong intinya maju mulutnya. Ya, maka ketika teman-teman melafalkan wawu jangan sampai dibaca begini. Wa wada'na 'anka wi mana wawunya? Wa wada'na 'anka wizrak. Mana wawunya? Nggak ada wawunya di sana. Kurang sempurna. Muncungkan. Wa wada'na 'anka wizrak. Faham? Jelas sampai sini insya Allah. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, yang aktif, yang interaktif, nggak diam aja, aktif, ya. Barakallahu fikum, ya. Lanjut, ya. Sip. Fala saddaqa wa. Jadi pastikan dia muncungkan, baru masuk ke vokal harokatnya vokal A. Ya udah, vokal A inget tipes, inget tipes lagi, inget tipis, inget tipis, inget BMSS. Ingat vokal A, ingat tipis, ingat BMSS. BMSS buka mulut sedikit senyum. Maka ketika teman-teman praktekkan pastikan senyum. Wa muncungkan dulu tapi jangan tiba-tiba wa, enggak. Muncungkan dulu karena makhraj huruf wawunya dengan memonyongkan mulut. Fala saddaqa. Fala saddaqa wala, ya. Oke, lanjut lagi sedikit lagi tuh teman-teman sekalian, ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman perhatikan, ini kita bahas satu huruf lagi dulu. Ini namanya huruf apa? Sudah kita bahas tadi ya. Ini namanya adalah huruf lam. Saya langsung aja bahas ya, karena tadi di awal udah kita bahas. Jadi saya langsung aja, ya. Lam jangan cuman dilafalkan teman-teman sekalian. Huruf lam itu jangan sampai dilafalkan cuman nempelin ujung lidah. Ujung lidah kita ke langit-langit aja gini. Al. Huruf lam tak cukup dilafalkan macam tuh. Lantas seperti apa huruf lam dilafalkan? Langsung kita ilustrasikan ya. Langsung kita ilustrasikan. Kita kenalan dulu sama huruf lam dengan cara yang lebih singkat dulu karena ini sudah kita bahas tadi di bagian awal pembelajaran atau awal live kita pagi ini. Teman-teman, kita izin ingatkan lagi. Perhatikan. Ini ceritanya adalah lidah kita. Ceritanya ya. Oke. Nah, huruf lam ini dilafalkan dari mana? Dari lihat pulpen ajaib saya, lihat ya. Dilihat pulpen ajaib saya. Dari pinggir lidah depan kanan yang ini ya, di sini menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, dari mana? Dari pinggir lidah depan kanan ini menyusur sampai ke ujung lidah. Itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri gimana? Yang sebelah kiri juga sama. Samping lidah depan kiri yang ini menyusur sampai ke ujung lidahnya. Ya, sehingga makhraj huruf lam itu kalau kita lihat angle-nya seperti ini, ya teman-teman sekalian, seperti ini makhrajnya. Walamu adna halimun tahaha. Lihat telunjuk saya dari Masya Allah. Dari pinggir lidah depan kanan dan pinggir lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Pinggir lidah depan kanan, pinggir lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Nempelnya kemana? Nempelnya ke langit-langit bagian depan atas kita, belakang gigi atas kita di sini nih. Nah, nempelnya begini. Jadi tidak cukup cuma ditempelin, disentuhkan ujung lidah doang. Ya, nggak gini. Allah, tapi dia akan terlihat lebih penuh. Allah, bukan Allah, tapi alladzina. Ya, paham ya? Sehingga nanti kita coba lihat di fitur, kita lihat fitur di huruf lamnya. Nanti di buku kita ada fitur scan QR code ilustrasi video animasi seru hijaiyahnya. Pergerakannya seperti apa kita scan aja. Nah, kurang lebih nanti huruf lam akan dilafalkan macam ini teman-teman sekalian. Bismillah, huruf lam ya. Nah, ini ya, perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan ya. 1, 2, 3.
La, maaf, kita ulang dulu, maaf. Masya Allah. Oke. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, bagian itu yang nempel teman-teman. Ya, coba kita sekarang jeda. Ya, kita pause nih. Kita pause nih, biar teman-teman bisa melihat. 1, 2, 3. Ya. Jadi tepi atau samping lidah depan kiri yang ini, samping lidah depan kanan yang ini nempel, keduanya sambil menyusut ke ujung lidahnya. Ya, akhirnya paham juga soalnya huruf ini aku nggak paham. Paham atas izin Allah. Yaitu tadi saya berikhtiar, teman-teman berikhtiar, sambil kita syiarkan, datanglah keberkahan Allah. Tandanya berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, baik dari segi keilmuan, dari segi semangat, ya, dari segi hal-hal lainnya. Makin dekat sama Quran itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, menandakan hal itu berkah. Teman-teman, ya, ada kebaikan. Kebaikannya nggak harus langsung semata-mata kita langsung bisa, tapi teman-teman jadi semangat. Teman-teman jadi punya concern lebih. Oh iya, baca Quran tuh harus diperhatikan. Oh iya, Al-Fatihah tuh harus diperhatikan bacaannya. Gitu. Ada jual bukunya Ustadz? Nanti kita jual, tapi sekarang belum ada. Ya, insya Allah bulan ini. Ya, insya Allah bulan ini kita sedang persiapkan semuanya. Tinggal cetak. Tadi kemarin kita lagi nyari bahan dulu nih. Bahannya mau gimana nih si bukunya, segala macamnya sedang kita persiapkan. Ditungguin aja. Kalau teman-teman sudah masuk grup, teman-teman nggak perlu khawatir. Asalkan grup itu teman-teman sering standby, dibuka secara berkala, ya, insya Allah nggak akan ketinggalan kapan buku kita launching. Karena cuman di grup informasinya. Yang nggak masuk grup nggak akan dapat info. Dapat info tapi telat. Gitu ya. Sip, lanjut. Nah, makanya yang belum masuk grup tungguin sampai akhir. Gak sekarang, kenapa? Karena lagi belajar. Bang, tapi ada agenda, silahkan lanjutkan ke agendanya masing-masing. Kalau masuk grup, ya, syaratnya 1, sabar, dan konsekuensinya apa? Sisihkan waktu buat tungguin sampai akhir. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Itu huruf lam ya. Maka ketika kita lafalkan bukan cuma dibaca shadaqawala, bukan wala, tapi wala, la, bukan la. Paham ya? Insya Allah ya. Fala saddaqa wala, gitu. Lamnya tipis, berharokat baris atas, gitu ya. Oke, sip. Jelas sampai sini insya Allah ya. Tipiskan pelafalannya. La, jangan lo. La, bukan lo. Sa, bukan bukan lo, tapi la. Bukan bo, tapi ba. Nah, vokal A itu harus dibaca tipis. Cara menipiskan vokal A pada huruf tipis, buka mulutnya, sedikit senyum. Ya, buka mulutnya, sedikit senyum, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, kadang suka tebal. Iya, itu lam itu dibaca tebal hanya pada kalimat lafzul jalalah atau lam jalalah. Pada lafaz Allah yang dia lafaz Allahnya didahului oleh dhammah atau fathah. Contohnya Allah. Contohnya lagi misalnya insya Allah, ya, barakallah. Jadi bukan barokallah, insya Allah. Ya, misalnya apa lagi? Kecuali kalau sebelumnya kasroh vokal i, jadinya tipis. Biiznillah. Ya, fillah, ya, gitu. Oke, bismillah, bukan bismillah, gitu. Ya, oke. Jelas sampai sini teman-teman sahabat-sahabat sekalian, bisa diikutin, bisa difahami, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, teman-teman sekalian, ya, kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-31-nya. Nah, nanti teman-teman perhatikan ya. Teman-teman ada nggak yang di sini ketika belajar, pas lagi belajar bareng-bareng, teman-teman ingat kayak gini nih, ingat banget nih makhraj hurufnya, hukum tajwidnya, gitu ya, sifat-sifatnya teman-teman ingat. Tapi ketika baca sendiri teman-teman lupa biasanya atau ngeblank. Boleh komen angka 3.
Boleh komen angka 3. Operator ada operator? Boleh komen angka 3. Ya, siapin. Boleh komen angka 3. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang belajar Al-Quran itu diupayakan nggak sendiri. Minimal cari guru. Kita lihat ya yang sering lupa. Boleh komen angka 3. Boleh komen angka 3. Kita cek berapa banyak yang sering lupa ketika belajar sendiri atau lagi baca sendirian. Sampai 200 orang. Seriusan ini. Oke, baik ya. Kita baca bareng-bareng dulu. Nanti saya punya Al-Quran di ujung ya. Nanti sebelum masuk grup. Nanti saya punya Al-Quran ya, yang dia punya ngebahas seperti ini. Ada bedah tajwidnya, lalu hurufnya ada latihannya, kesalahan baca, dan ada gambar makhrajnya. Sama kayak live kita. Terus kalau teman-teman nafasnya suka ngos-ngosan pendek, ada tanda panah buat berhenti di sini. Rest areanya gitu ya. Kalau kita ibaratkan lagi di jalan tol ada rest areanya. Jadi teman-teman bisa berhenti dan ambil nafas dulu. Ada murotal Al-Qur'annya, tinggal di scan barcode per halaman ya. Per halaman tuh ada barcode-nya ya. Per hurufnya udah dibahas, terjemahnya udah terjemah per kata, per ayat, dan per tema. Ini udah ada tema-temanya teman-teman tuh. Ada tema-temanya. Terjemahan lebih jauhnya di belakang ada tuh. Banyak begini lihat. Ya, belum lagi ada Quran digitalnya, ya, Quran belajar dan kamus Arabnya. Kira-kira kalau ada Al-Quran seperti ini, kita sediakan juga ada ukuran besar ya, seperti ini tuh ukuran jumbonya, bukan jumbo, ukuran besar. Ini ukuran sedangnya. Ada yang mau atau tidak? Yang mau boleh komen angka 2 ya, boleh komen angka 2. Sok silahkan. Tanda panah, berhenti di tanda panah. Kalau nggak berhenti di tanda panah gimana? Ada cara lain. Boleh komen dulu angka 2 yang mau Al-Qurannya, biar kita siapkan ya, oleh tim biar disiapkan nih. Oke, 40 orang. Insya Allah saya sediakan 40 deh ya, 40 tercepat. Tapi gini, tadi nanya, Bang, kalau misalnya kita capek nih di tanda panah yang warna hijau, kita belum nyampe misalnya. Nih, belum nyampe di tanda panah. Nah, teman-teman boleh berhenti nih misalnya ya. Nih sampai tanda panah teman-teman nggak kuat, berhenti di tanda warna merah. Boleh, tapi kalau berhenti di tanda warna merah, teman-teman harus mengulang bacaannya dari beberapa tanda merah sebelumnya. Kalau di tanda warna hijau, teman-teman nggak perlu mengulang pun nggak apa-apa. Paham? Tuh, jadi buat nafas pendek yang ngos-ngosan ada, buat bedah tajwid ini nggak main-main teman-teman. Buat bedah tajwidnya itu di pojok kanan halamannya itu ada 5 pembahasan, dan itu setiap pojok kanan halaman. Dan menariknya, si contoh-contoh kalimat di sini itu setiap halaman beda-beda. Kenapa? Karena kalimat ini ya diambil dari baris ini. Misalnya nih, 5 baris awal sebelah kanan itu nanti ada satu kalimat yang kita ambil di sini dan kita bedah. Belum lagi ada kode-kode tajwidnya di atas. Kode tajwid ini kita buat biar teman-teman ketika hataman nggak asal baca. Kalau teman-teman lupa bisa belajar dulu di sini. Kalau lupa hukum tajwidnya, kalau lupa kode tajwidnya, teman-teman tinggal siapkan kartu panduan, kartu ajaib di sini. Ya, tuh, kartu ajaibnya. Nih, kartu ajaibnya. Tuh. Oke? Sip. Sekali lagi, kita cek ya. Yang mau boleh komen angka 2 sekali lagi biar terdata. Dan kita bisa kasih dengan potongan harga 50%, COD langsung kirim hari ini. Yang order pagi ini, komen angka 2 yang mau, kita kasih diskon 50% ya, kirim hari ini, bisa COD langsung kirim hari ini. Ya. Ada berapa orang? Ada 40, 50. Oke. Teman-teman, kita baca dulu ayatnya, baru kita masuk ke yang mau Quran ya. Siap. Kita praktekkan. Aduh, maaf ya, batuk. Yuk, kita baca bareng-bareng. Fala saddaqa wa la shalla. Diskon 50%, bukan 50.000. Fala saddaqa wa la shalla. Oke, saya sebelum melanjutkan, saya izin minum dulu teman-teman ya. Kita izin minum dulu sebentar. Oke, nah sekarang boleh nggak teman-teman sekarang kita belajar tapi dari fitur bedah tajwid yang tadi teman-teman kan udah order nih. Nanti sisa surah Al-Qiyamahnya kita bahas besok di jadwal pagi. Sekarang saya pengen belajar, teman-teman belajar dari fitur bedah tajwidnya. Mau nggak? Kan tadi kita udah belajar huruf tuh. Ya walaupun di Al-Quran yang tadi kita tawarkan itu ada pembahasan huruf ya. Sekarang tapi boleh nggak kita belajar fokus di pembahasan fitur bedah tajwidnya? Boleh nggak? Tapi kita nggak akan langsung bahas fitur tajwidnya, nggak akan langsung. Tetap kaidahnya dulu, fitur belakangan kalau di kita. Jadi nggak mendahulukan fitur. Fitur tuh nanti dipakai di belakang biar apa? Biar terasa kemudahan fiturnya.
Tapi teman-teman tetap paham kaidahnya. Ya. Oke, sip. Yuk, sekarang saya izin akan membahas mana ya? Ayo yang pendek aja, yang pendek. Sebentar ya, saya cari dulu ayatnya. Bismillah, sebentar ya, saya pilih dulu. Nih tadi ada yang minta tolong bahas satu bahasan. Oke, kita bahas bagian ini aja ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Sip, kita akan bahas kalimat yang ini. Siap? Siap teman-teman? Siap ya? Semoga sempat waktunya ya. Perhatikan. Oke, udah check out. Terima kasih ya. Ke Lombok berarti sekitar 4 hari Bunda. 4 hari 5 harian ya kalau ke Lombok ya. Maaf ya, ini agak masuk angin. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sebentar ya. Sebentar, kita lanjutkan kembali. Oke, sip teman-teman. Ini kalimatnya ya. Oke, kita akan pelajari dari bagian awal dulu. Nggak akan langsung ke ujuk-ujuk ke bedah ke fiturnya, enggak. Kalau di kita tetap pelajari fiturnya, kita bahas belakangan. Ya, tetap kaidahnya dulu. Perhatikan teman-teman, kita mulai ya. Bismillah. Teman-teman, huruf yang saya tandai dengan warna hijau ada bentuknya seperti mangkok. Lalu ada titik 2-nya di bawah. Kira-kira ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat namanya huruf apa? Boleh komen ya. Namanya adalah huruf ya ya. Oke, kita tulis ya. Namanya adalah huruf ya. Jadi memang nama asli huruf ini ketika dia belum berharokat itu sudah diiringi oleh bunyi vokal A, yaitu namanya huruf ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ya teman-teman sekalian? Huruf ya itu dibaca sama persis kayak huruf Y. Kayak teman-teman bilang sayur, teman-teman bilang ayam, ya gitu. Teman-teman bilang yayasan. Nah itu sama huruf ya seperti itu. Tapi kalau teman-teman kepo bagaimana huruf ya dilafalkan, nah nanti di Al-Quran yang tadi kita pakai, yang ini yang sedang kita pakai itu nanti ada ya. Teman-teman tinggal cari aja huruf ya. Huruf ya itu di belakang deh kayaknya ya, huruf ya. Nah nanti teman-teman bisa sendiri ya, bisa lihat sendiri. Intinya nanti ada makhrajnya di sana. Nah sekarang contoh aja, kita contohkan dari buku saya aja dulu nih misalnya ya. Huruf ya kita lihat di modul saya. Oke, ini huruf lam sudah kita bahas tadi. Sekarang kita akan coba bahas ke huruf ya. Wal wastu faji wasyinu ya. Nah ini ya, perhatikan. Kalau pengen tahu kaidahnya kita bantu tampilkan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ya ketika dia dilafalkan? Huruf ya itu dilafalkan dari yang namanya dalam istilah tajwid namanya wastul lisan. Ya, apa itu wastul lisan? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain bang? Wal wastu faji musyinu ya. Tengah lidah kita diangkat dan diarahkan pada bagian langit-langit dan tidak menyebar udara. Jadi intinya apa? Huruf ya itu tengah lidahnya diangkat ke langit-langit, diarahkan ke langit-langit, tapi tidak nempel. Ya, tapi tidak menyentuh, tapi tidak nempel. Ya, gimana? Seperti ini, ya. Tuh, jadi tengah lidahnya diangkat aja ke atas, ke arah langit-langit di atasnya, tapi nggak nempel. Lalu tidak menyebar udara dari mulut, ya. Nah, contoh ketika kita lafalkan seperti ini. Ya yubai. Nah, gitu. Huruf ya itu dilafalkan seperti itu. Kalau dia tengah lidahnya sampai nempel ke langit-langit, betul-betul menyentuh, nanti yang keluar bukan huruf ya lagi teman-teman, tapi apa? Nih kalau nempel begini jadinya huruf jim. Tuh ya, kita lihat huruf jim juga sama, dia keluar dari tengah lidah yang diangkat sampai menyentuh ke bagian langit-langit. Nah jadi huruf ya itu kalau kita lihat video animasinya nih di buku saya, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Kita coba Masya Allah, maaf saya belum dicolokin nih di sini soalnya si filenya ya, si file animasinya sebentar.
Jadi kalau kita lihat video animasinya, huruf ya itu dilafalkan tengah lidahnya cukup diarahkan diangkat ke langit-langit. Ya. Diangkat dan diarahkan ke langit-langit teman-teman sekalian. Contohnya ya, nih kita lihat di video animasinya. Huruf ya, di mana huruf ya? Nah, perhatikan ya. Nih, kita coba praktekkan bareng-bareng. Ya, 1, 2, 3. Ya, yi, yu, ai, i, ui, ayya, iyi, uyu. Nah, jadi tengah lidahnya diangkat ke langit-langit, tapi dia nggak nempel ya. Tuh, dia berjarak. Berbeda sama huruf jim, teman-teman. Huruf jim, wal wastu fajim. Nah, huruf jim. Kalau huruf jim itu tengah lidahnya dia nempel. Ya, ja, maaf. Oh, huruf ya. Ulang. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, aja, iji, uju. Nah, kalau tengah lidahnya dia sampai nempel, jadinya huruf jim. Nah, sepenting itu belajar makhraj, teman-teman. Sepenting itu teman-teman mengetahui makhraj. Kenapa? Kalau teman-teman salah sedikit saja, jadinya huruf jim. Harusnya tengah lidah cuma naik mengarah saja. Kalau sampai nempel jadinya huruf jim. Pasti jadi huruf jim. Karena itu aturan dan naturalnya huruf jim. Ya, oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, jadi huruf ya kembali lagi cukup diarahkan tengah lidah teman-teman ke arah langit-langit. Ya, yu, ya, yu. Nah, gitu ya. Oke, huruf ya-nya berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maka tandanya itu namanya harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Kita ingatkan lagi, kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah baris atas, maka huruf tersebut tetap dibaca dengan bunyi vokal A, ya. Dia tetap dibaca dengan bunyi vokal A. Maka huruf ya-nya di sini tetap kita baca menjadi ya. Ya, 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 ya. Gitu ya. Nah, ingat kalau keluar vokal A ketika fathah baris atas, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Maka dibaca tipis pelafalannya. Ya, 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 ya. Dengan cara apa? Buka mulutnya sedikit senyum. Jadi bukan dibaca ya, tapi dibaca ya, ya. Begitupun pada huruf yang lain ketika dia berharokat fathah, maka dia vokal A-nya tipis. Buka mulutnya sedikit senyum. A, ba, ta, bukan o, bo, ta. Ya. Jelas sampai sini teman-teman sekalian, bisa diikuti? Ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjutkan kembali. Nah, itu huruf ya ya. Sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Bentuknya hampir sama kayak huruf ya, tapi dia titiknya satu. Warnanya warna ungu di sini ditandainnya. Ya. Nah, ini namanya huruf apa? Nah, titiknya satu di bawahnya. Kalau tadi titiknya dua di bawah, ya. Kalau titik di bawahnya satu, ya, itu namanya huruf ba. Ya, kita tulis namanya adalah huruf ba. Oke, sip. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Huruf ba ini nggak terlalu banyak problem. Kenapa? Karena untuk melafalkan huruf ba cukup teman-teman lafalkan sebagaimana teman-teman melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Bagaimana teman-teman melafalkan huruf B? Ya sama persis. Babi bu sentuhkan bibir atas, bibir bawah, dan sebagaimana teman-teman bilang bintang. Sebagaimana teman-teman bilang baju, bagus, bantal, baru, ya. Bandung. Nah, itu adalah huruf B. Dan B adalah huruf ba, sama. Tapi hati-hati, ketika teman-teman melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ba, bi, bu. Nah, tak seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Nah, maka kita lanjutkan kembali. Lantas huruf ba-nya di sini kita baca seperti tadi, natural saja, sebagaimana teman-teman melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Sekarang huruf ba-nya dibaca dengan bunyi vokal A, dengan bunyi vokal I, atau dengan bunyi vokal U, teman-teman. Ba-nya di sini dibaca dengan ba, bi, atau bu. Ya, jawabannya adalah tidak semuanya. Ya, kenapa? Karena huruf ba-nya dalam kondisi di atasnya ada tanda
tanda petik. Nah, kita kenalan ya. Teman-teman sekalian, apabila teman-teman ketika membaca Quran mendapati di atasnya ada tanda petik, ini namanya dalam istilah tajwid tanda sukun atau tanda sakinah. Kalau di bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Betul? Nah, berarti baknya dalam kondisi mati. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang dia dalam kondisi mati berarti dia tidak dibaca dalam kondisi hidup. Kalau dia kondisinya mati, ya, maka dia nggak dibaca hidup. Huruf yang dibaca hidup itu adalah huruf yang dibaca dengan bunyi vokal harokat a i u. Ini berarti huruf hidup. Berarti huruf ba di sini dibaca mati. Gimana? Huruf yang dibaca mati itu dibaca dengan bunyi konsonan dari huruf tersebut. Bunyi konsonan dari huruf ba adalah bukan a, karena a itu bunyi vokal. Maka bunyi konsonannya adalah eb. Betul atau tidak? Betul nggak? Bunyi konsonannya dulu nih. Kita belum bahas sifat. Sifat belakangan. Biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikutin dasarnya dulu. Ya, dia dibaca dengan bunyi konsonannya. Maka tinggal tambahin aja. Di sini ada huruf ya di awal tadi. Ya, ditambah ab. Jadinya apa? Ya, betul nggak? Ya, ta. Betul nggak teman-teman? Ya, ta. Betul nggak begitu? Ya, ta. Betul nggak? Dasarnya dulu. Dasarnya betul begitu. Tapi apakah cukup dilafalkan hanya yab saja? Jawabannya tidak cukup. Kenapa? Karena huruf ba punya sifat. Selain dia punya makhraj, dia punya sifat. Setiap huruf hijaiyah itu. Ya. Nah, sifat-sifat huruf hijaiyah ini menjadi karakter setiap huruf. Menjadi karakter setiap huruf. Nah, huruf ba ketika sukun, ketika mati punya sifat. Dan sifat huruf ba ini, jadi gini, huruf ba itu punya sifat yang dimana dia muncul hanya ketika ba dalam kondisi mati atau sukun. Ya, nama sifatnya apa? Nih, kita pelajari di buku Seru Hijaiyah atau di buku buku Al-Qur'annya Al-Qur'annya teman-teman udah punya tadi order itu juga ada, tinggal dicari aja, ya. Nih. Misalnya kita cari sifat dari huruf ba. Dan huruf ba ini punya sifat yang dimana muncul sifatnya ada yang muncul hanya ketika ba dalam kondisi sukun. Nih, ya, makhraj huruf ba, sifat-sifat huruf ba. Nah, kita lihat sifat-sifat huruf ba. Ya. Nah, perhatikan poin ke-6. Perhatikan poin ke-6. Tuh udah pada pinter ya, udah pada nyaut di kolom komentar. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi, huruf ba itu dia punya sifat kolkolah. Kolkolah itu artinya memantul. Maka ketika ba dilafalkan dia harus memantul, khususnya ketika sukun atau mati. Ya, makanya nanti akan nyambung teman-teman. Di buku saya bukan hanya kita bahas seperti ini, tapi kita bahas juga latihan dan praktek dan kesalahannya kita bahas ketika hurufnya misalnya contoh dalam kondisi sukun. Nih, ba bersukun. Ya, ada pola latihannya nanti dan ada kesalahannya apa aja. Nih, yang pertama apa? Ketika huruf ba dalam kondisi bersukun, kesalahan yang sering kali terjadi adalah apa? 1. Tidak dipantulkan suaranya. Betul-betul tidak dipantulkan suaranya. Ya, contohnya gimana tidak dipantulkan suaranya? Contoh misalnya kita ambil bentar ya. Contoh kita ambil di kalimat ini ya, Quran surah An-Naba ayat ke-19. Perhatikan, ya, jangan sampai teman-teman baca abwaban. Nah, itu baknya belum ada sifat kolkolahnya. Harusnya dikolkolahkan, dipantulkan. Contohnya abwaban. Contoh misalnya di kalimat yang lain di Masya Allah di Quran surah Al-A'la ayat ke-19 misalnya. Ibrahim. Nggak cukup kita baca Ibrahim, nggak cukup. Tapi kita baca pantulkan. Ibrahim. Paham ya? Ibrahim. Oke? Nah, dipantulkan. Jangan sampai tidak dipantulkan. Kenapa? Karena huruf ba punya sifat qalqalah, teman-teman sekalian. Punya sifat qalqalah. Oke? Jelas ya? Nah, yang kedua, jangan sampai teman-teman ketika melafalkan huruf ba itu udah dipantulkan, sudah dikolkolahkan, namun pantulannya tertahan. Nah, ini banyak orang belum tahu nih.
banyak orang melafalkan bunyi qalqalah bukan hanya pada ba bersukun sebenarnya, tapi pada huruf dal, huruf jim, huruf to, huruf qaf. Nih, huruf qalqalah kan ada 5 ya. Ba, jim, dal, to, qaf, atau sering kita sebut dengan baju di toko ya. Nah, pantulannya itu jangan sampai tertahan, teman-teman. Dipantulkan, dilempar aja pantulannya. Abe, aje, ade, alpo, alko. Jangan sampai dibaca abe, aje, ade, ato, ako. Ya. Nah, contohnya di surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Nah, gitu ya. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak gitu. Bahkan kalau teman-teman melafalkan qalqalah seperti itu, khawatir bisa menjadi potensi kesalahan yang besar. Kenapa? Karena teman-teman apabila melafalkannya seperti itu, seolah sedang menambah huruf baru. Huruf apa? Huruf hamzah. Nih, misalnya kita ambil di Quran surah Al-A'la ayat ke-17. Jangan sampai dilafalkan gini. Wa abqa, wa abqa. Kalau dilafalkan seperti itu, teman-teman khawatir sedang menambah huruf baru yang sebenarnya tidak ada di sana. Apa? Huruf hamzah dalam kondisi mati. Nah, dalam kondisi sukun. Huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun, kalau memang ada hamzahnya, itu akan terhenti. Akan terhentak. Kenapa? Karena si hamzah sendiri, itu dia punya sifat yang namanya syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Jadi, ketika huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun, itu pasti ngerem. Pasti terhenti, terhentak gitu, kayak terhentak gitu, berhenti tiba-tiba. Contoh, misalnya kita ambil pada di atas lagi jauh sebentar ya. Nih, misalnya hamzah di awal ya. Nih, hamzah sukun. Nih, hamzah sukun. Lihat ya, huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun kita ambil dari contoh yang paling simpel, surah Al-Fil aja ya. Kita baca dari bagian penggalan awal ayatnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa maknya harus ngerem? Kenapa maknya harus kayak ada portalnya? Kenapa maknya harus ngerem ngedadak gitu, terhentak, terputus, tertahan begitu? Karena maknya ketemu setelahnya berdirilah hamzah sukun di sana. Huruf-huruf yang bertemu bertegur sapa dengan hamzah sukun akan terhenti, terhentak, teman-teman. Ngerem. Contoh, misalnya kita ambil nih, misalnya Quran surah An-Naba ayat ke-18. Kita kan nggak baca huruf ta-nya di sini fatatuna. Tapi kita baca ta-nya akan ngerem karena ada hamzah sukunnya setelah ta. Fatatuna, fatatuna, wakasan, wakasan. Nah, gitu kan, terhenti, terhentak, betul? Betul nggak teman-teman sekalian? Nah, tapi jangan sampai teman-teman menambahkan hamzah sukun yang sebenarnya nggak ada di mana? Di keadaan ketika kita melafalkan huruf-huruf yang punya sifat qalqalah. Contohnya di sini tadi, ya, jangan sampai dibaca wa abqa, wa abqa, wa abqa. Mau dia qalqalah sugro ke, mau dia qalqalah kubro ke, mau dia qalqalah akbar ke, semuanya nggak ada yang pantulannya ngerem. Bang, kalau ada tasydid kan dia ditahan dulu baru lempar. Ditekan dulu baru lempar. Contoh, tabat yada abi lahabi wa tab. Tuh ditahan dulu. Iya, yang ditahan itu eb-nya, bukan be-nya. Bukan dibaca watab. Watab. Nah, enggak gitu. Tapi watab. Watab. Paham ya? Jadi nggak ada qalqalah yang ditahan-tahan pantulannya. Yang ditahan atau ditekan ketika pantulan itu ketika dia bertasydid, tapi bukan di pantulannya, tapi di eb-nya. Contoh, dzalikal yaumul haqq. Bukan si q-nya, bukan si pantulannya, bukan dzalikal yaumul haqq. Nggak gitu. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Yang semangat boleh komen dong angka 5 di kolom komentar. Yo, silakan.
Ya, sebelum kita lanjutkan, boleh komen angka 5 di kolom komentar. Kita lihat seberapa banyak yang aktif. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, oke, baik. Nah, sekarang teman-teman udah tahu ya, sudah kita bahas beberapa kesalahan ketika kita melafalkan ba sukun. Setidaknya ada 2. Setidaknya ada 2. Sekarang siap untuk kuis? Siap untuk kuis? Siap untuk kuis? Kita praktekkan pada kalimat yang sedang kita bahas. Siap untuk kuis? Ini mungkin ini terakhir teman-teman. Siap? Siap. Konsentrasi. Saya akan kasih 3 jawaban. 3. Belajar kuis di live kita itu belajar arti disiplin, belajar tertib, belajar sabar. Oke? Ikuti aturan mainnya. Jadi saya akan kasih pertanyaannya dan saya akan contohkan pilihan jawabannya. Nanti ketika tiga-tiganya sudah saya contohkan baru jawab. Kalau ada yang jawab, teman-teman misalnya, wah jawaban 1 ini udah pasti benar nih, udah langsung main jawab, padahal pilihan kedua dan ketiganya belum saya contohkan, kita gugur, nggak jadi live lagi, nggak jadi quiz, langsung berhenti, ya. Oke, kita lihat nanti nama-nama yang tiba-tiba dia komen langsung tuh ya. Oke, kalau ada jangan ya. Siap, konsentrasi belajar, disiplin, belajar tertib, siap ya. Perhatikan, mana yang tepat, yang 1, yang 2, atau yang ketiga? Yang 1, perhatikan. Yabtaguna. Yabtaguna. Yang kedua, yabtaguna. Yabtaguna. Yang ketiga, yabtaguna. Yabtaguna. Yang 1, yang kedua, atau yang ketiga? Baru jawab, silakan. Yo, yang 1, yang kedua, atau yang ketiga? Ayo, ayo kita lihat jawaban terbanyak. Siapa? Tuh, kita lihat. Ternyata jawaban yang tersematkan adalah nomor 2. Ini berarti yang paling banyak jawab nomor 2. Dan apakah betul yang 2 yang paling tepat, teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Yang paling tepat adalah jawaban yang kedua. Barakallahu fikum. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang kedua. Pertanyaannya, kenapa yang 1 salah? Kenapa yang 1 kurang sempurna? Karena yang 1 tadi kita lafalkan pantulannya tertahan. Yabtaguna. Yabtaguna. Yang ketiga kenapa kurang sempurna juga? Karena yang ketiga tak ada kol-kolahnya. Yabtaguna. Yabtaguna. Bisa diikuti. Yang 1 karena dia tertahan pelafalannya, ya, pantulannya yabtaguna. Yang ketiga kenapa kurang sempurna? Karena nggak dipantulkan sama sekali. Yabtaguna. Yabtaguna. Faham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas? Paham? Nah, itu kol-kolah. Yang merasa ada kebaikan, komen angka 5. Sekali lagi. Allahu Akbar, ya. Yang mulai paham, yang ada kebaikan, yang merasa senang belajarnya, boleh komen angka 5 di kolom komentar. Ya, boleh komen angka 5. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, tadi kan kita udah belajar kaidah. Tadi saya janjikan, Bang, kalau misalnya pakai fitur gimana? Mau nggak tahu fitur Al-Quran yang tadi teman-teman sudah order? Boleh sekarang kita belajar dari fitur? Ya, dari kaidah udah kita jelaskan dulu, tapi nggak ujuk-ujuk ke fitur. Ya, boleh? Mau? Nih, lihat. Lihat. Warnanya warna apa tadi huruf ba sukunnya? Warnanya warna ungu. Kenapa ditulis warna ungu? Nih. Ya, nih box ini semuanya dikasih temanya tema warna ungu. Nih, tadi namanya apa? Namanya kol-kolah. Betul nggak? Nih, tuh. Apa katanya kol-kolah? Sama nggak? Sama ya? Oke, kita lihat penjelasannya apa. Kol-kolah itu artinya adalah pembacaan huruf pada huruf ba, jim, dal, to, qof, atau sering kita sebut ba, ju, di, to, ko, yang bersukun ketika dia sukun, ketika dia mati. Ya, atau disukunkan, atau ketika dia disukunkan di akhir ayat, atau ketika berhenti. Ya, dibaca dengan cara dipantulkan.
Nah, ya, jadi qalqalah itu dipantulkan. Sekarang kita bikin dengan susunan kalimat lebih simpel. Di atasnya warnanya warna ungu nih. Apa? Pantulkan, dibacanya ya, lalu dibaca 0 harokat. Artinya nggak perlu dipanjang-panjangkan. Nah, sekarang permasalahannya adalah seringkali ketika kita sudah bedah tajwid, kita lupa ketika baca Quran. Makanya dibikin lagi apa? Bukan hanya bedah tajwid secara lengkap seperti ini, tapi dibikin kode tajwidnya di atasnya. Tuh, warnanya sama warna ungu. Qol itu apa qol? Qol itu artinya adalah qalqalah, teman-teman sekalian. Ya, PTL itu apa? Pantul. No itu 0 harokat. Qalqalah pantul 0 harokat. Sama nggak? Ya, qalqalah pantul 0 harokat. Sama nggak? Nah, dibikin dalam satu kartu panduan. Tuh. Kenapa harus pakai begini? Biar apa? Biar ketika hataman, teman-teman tuh, setiap ada qol PTL udah langsung ngeh warnanya warna ungu, qol PTL, qalqalah pantul. Contohnya di sini. Nih, ini nggak kita baca faqra'u, tapi faqra'u. Kenapa? Karena qol PTL. Itu kalau kita pengen lihat dari segi fitur. Dari segi konsep, lihat di sampingnya tadi, di sini. Tuh. Oke. Nah, contoh misalnya yang berikutnya, ini qol PTL lagi. Nih, berarti pasti dia qalqalah. Bacanya gimana? Az-zakata wa aqridu. Nih, qol PTL lagi. Tuh, jadi teman-teman dalam satu pembahasan bisa dipakai ketika hataman. Ya. Nih, contoh misalnya huwa khairan wa a'zama aja. Jim sukun PTL qol 0 ungu. Gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi tadi siapa yang udah dapat Al-Qur'annya? Bisa dipakai seperti itu. Belum lagi nanti kan ada pembahasan huruf. Bedah tajwid diperhatikan, huruf diperhatikan, terjemahan sudah siap, ya. Nafas pendek udah ada. Tuh, begini belajarnya. Ya. Oke. Sip. Nah, kurang lebih seperti itu sih fiturnya, teman-teman, beberapa fiturnya. Ada yang belum kebagian? Ada yang belum kebagian nggak? Yang mau masuk grup tungguin sampai akhir ya. Ada yang tadi belum kebagian mana? Yang belum kebagian order mana? Komen angka 2. Coba ada nggak? Kalau udah nggak ada, kita langsung masuk ke grup. Kalau ada yang belum kebagian order tadi, komen angka 2. Ya, boleh komen angka 2. Ya, kita siapin. Berapa? Boleh komen angka 2 yang nggak kebagian tadi. Mumpung kita masih bisa kasih voucher-voucher dan bonusnya dalam live. 10 orang. Ada 10 orang operator. 10 orang. Orang. 20 nggak kebagian, belum order. Baik, saya siapin 15 aja ya. 20 kebanyakan. Tadi udah keluar banyak soalnya. Oke, tapi yuk kita baca dulu ayatnya tadi, lalu kita tutup nanti ya. Yuk. Oke, yang mau masuk grup tahan sampai akhir. Ya. Yabtaguna Yabtaguna Sadaqallahul azim.